Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di obrolan perihal kali ini aku menceritakan satu buah novel yang emang menurut aku tuh ini novelnya keren banget sih. Jadi novelnya itu judulnya Jejak Kenangan. Nah, penulisnya itu bernama Rina Surya Kusuma. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku langsung ceritain aja episode pertama, Memori Kelabu, Sebuah Awalan. Mama, tidak apa-apa sayang. Jania Gumulya tersenyum lemah sambil membelai rambut ikal kusut di kasur. Percis di sebelah dirinya yang terbaring lemah. Mama tidak apa-apa. Alim menengadah dengan wajah sembab. Mata bulatnya tampak bengkak, namun saat ini sudah tidak ada lagi air mata yang menetes turun. Seakan cadangan air matanya telah habis. Ali tahu mamahnya berbohong. Biarpun baru berumur 17 tahun, Ali memiliki kepekaan melampaui anak seusianya. Ia memiliki empati yang menakjubkan. Mungkin ini imbas langsung kehidupan keras yang telah ia cicipi sejak masih kecil. Waktu duduk di bangku sekolah dasar, ketika anak-anak seusianya asik bermain boneka Barbie, Ali harus berkutat dengan buku-buku dan majalah. Kadang buku dan majalah tersebut sudah tidak baru lagi. Mama sering mengajaknya ke toko buku bekas di bilangan Tanjung Duren di belahan barat kota metropolitan ini, dekat rumahnya. Menurut Mama, tidak masalah buku bekas atau baru, yang penting isinya. Ali membaca buku-buku apa saja yang termasuk novel membuatmu cerdas. Buku bisa membuka wawasan kita, pengetahuan kita pun jadi bertambah. Kalimat itu yang selalu diucapkan Mama setiap kali mereka memilih-milih buku. Setelah acara berbelanja buku selesai, biasanya mereka mampir di warung kecil dekat toko buku, menyantap bakso dan es kelapa muda. Ya, hanya itu yang mampu diberikan Mama untuk gadis kecilnya. Tapi buat Ali itu luar biasa membahagiakannya. Ketika teman-teman SMA-nya sejak kelas 10 sudah pencet-pencet handphone, lagi-lagi Ali tertinggal. Malah boleh dibilang ia agak tersisih. Tapi Ali tetap cool, bersikap tak peduli seolah segala hal yang berbalut kemewahan itu tidaklah penting. Toh, ia sudah punya prioritas sendiri di dalam hidupnya yang tak bisa diganggu-gugat. Baginya, ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu Mama. Ya, Mama. Mama dan Ali sejak dulu mereka hanya berdua, karena tidak pernah ada Papa di tengah mereka. Dan Ali sudah terbiasa dengan fakta itu. Sudah bisa menerima dengan hati tenang. Atau malah sudah merasa nyaman. Ali mengasihi Mama lebih dari apapun di dunia ini. Ia selalu berusaha melindungi Mama semampu yang bisa diberikan sebagai gadis belia. Bahkan ketika masih kanak-kanak, jika ada sanak keluarga yang mencibir ke arah mereka dan itu cukup sering, lalu mengungkit fakta bahwa ia lahir sebagai anak di luar nikah, Ali buru-buru duduk merapat di sebelah Mama. Ia akan menggenggam tangan Mama sebagai tanda solidaritas dan ikut terisak pilu dalam keheningan. Namun ketika sudah dewasa, bila ada yang menyinggung soal papanya, Ali meradang. Kalau perlu ia akan membalas cibiran dan hinaan sanak saudaranya dengan kata-kata yang tak kalah pedas. Pihak keluarga menganggap sikap Ali tersebut sebagai tindakan kurang ajar. Tapi harus dimaklumi karena faktor genetik dari pihak ayah. Ya, biar saja. Ali tidak peduli. Ia menganggap tindakannya itu murni sebagai pembelaan diri. Kan iya, memang harus membela mamanya.
Karena itu, sejak dulu sampai sekarang, Ali tidak pernah menyukai keluarga mama. Jangan ditanya hubungannya dengan keluarga papa. Ali sungguh-sungguh tidak tahu, lebih tepatnya tidak mau tahu, siapa pria yang bertanggung jawab atas kelahiran dirinya. Ali hanya peduli pada mamanya, apalagi kini wanita tegar itu sedang bersakit. Mama harus ke dokter. Tidak sayang, geleng mama lemah. Kamu tahu? Itu tidak perlu, kanker ini sudah stadium 4. Ali terisak lagi. Ia memang tahu percis, penyakit mamahnya sudah sampai pada tahap yang mematikan dan menyakitkan. Tapi mama terlalu tabah untuk mengeluh. Kalaupun mama sampai mengerang karena tak sanggup menahan sakit, itu selalu dilakukannya di dalam kamar. Mama tak ingin penderitaannya dilihat orang lain. Memang tidak ada yang pernah tahu betapa hebat derita yang mama tanggung. Tidak juga Ali. Selama ini Ali mengira mamanya baik-baik saja. Sampai suatu malam, ketika sedang menonton TV di ruang duduk yang nyaman, mama batuk keras. Ali shock, luar biasa, ketika melihat semburan darah dari mulut mamanya yang tahu-tahu saja sudah menodai sofa. Merah, gelap, begitu pekat, begitu mengejutkan dan menakutkan. Kenangan itu menjadi mimpi terburuk Ali. Peristiwa itu sebagai pukulan luar biasa menyakitkan yang terus melekat pada ingatannya. Takkan bisa ia lupakan sampai kapanpun. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Al. Mama tidak ingin menghabiskan uang untuk pengobatan yang tidak perlu. Begitulah keputusan mama yang tak terbantahkan mengenai penyakit kanker yang selama ini menggerogoti tubuhnya. Setelah itu mulailah keduanya berkumbang menghitung hari dalam kepedihan tak terucap. Mama merasakan kesakitan fisik karena kekejaman kanker, dan Ali merasakan kesakitan jiwa karena takut kehilangan sandaran hidup. Lebih-lebih hari ini, ketika penyakit mamahnya semakin parah, 2 bulan bahkan belum berlalu sejak peristiwa muntah darah itu. Ini perlu, Mah, pinta Ali setengah mengiba. Mama harus berobat. Dengan susah payah, Mama berusaha bangkit dari tempat tidur. Tergesa, Ali membantu wanita yang sangat dicintainya itu. Ia menopang tubuh Mama dengan lembut. Masih dengan kelembutan yang sama, Ali menyusupkan bantal putih berhias sulaman melati dari benang perak ke bawah kala Mama. Melati merupakan bunga kesukaan Jania. Sekalipun dalam kondisi ringgih karena sakit, harum melati tetap menguar dari tubuhnya. Juga dari setiap pakaian yang ia kenakan. Aroma yang menimbulkan perasaan damai, tentram, dan juga nyaman. Begitu tahu mamanya sakit, sepulang sekolah, Ali sengaja mencari parfum beraroma melati di toko langganan Mama di pasar tradisional dekat tempat tinggal mereka. Mencium semerbak melati yang disayangi Mama membawa kedamaian di hati Ali. Di luar sana, dunia boleh menggila, tapi dalam kepompong kasih Mama, Ali selalu aman. Aroma melati membuatnya tahu bahwa ia dicintai dan dilindungi oleh Mama. Ali, susah payah Jania mengulurkan tangan, mengusap air mata kesedihan yang mengalir di pipi halus putri tunggalnya. Percayalah pada Mama, ini sudah terlambat, Nak. Tapi, Mah, Jania menggeleng lemah. Dengan kepekaannya, ia tahu semua sudah terlambat. Kanker sudah menggerogoti seluruh bagian tubuhnya. Bermula di tulang belakang, sekarang sudah menjalar ke paru-paru dan ginjal. Dari hari ke hari, ia bisa merasakan jaringan itu tumbuh semakin besar, menyebar dan merusak setiap bagian tubuhnya. Sudah tidak ada lagi harapan. Tidak, sayang, Jania tersenyum lemah. Ali sesegukan semakin hebat, pintanya mengibah. Biarkan,
Aku cari bantuan ya, Mah. Aku bisa pinjam uang ke Tante Santi. Santi kakak tertua Jania, dia yang paling kaya dalam keluarga Gumulya. Selain itu, dia juga yang bermulut paling pedas, paling merasa benar dan paling memusuhi Jania. Adik-adiknya yang lain tidak punya kekuatan atau keberanian untuk menentang ratu dalam keluarga besar mereka itu. Namun dalam situasi begini, jangankan pada Tante Santi, minta tolong pada orang tak dikenal pun Ali rela. Ia siap membayar hutang itu sesegera mungkin setelah bisa bekerja. Yang ada dalam pikiran Ali cuma satu, Mama harus sembuh. Yang lain bisa dipikirkan belakangan. Tidak. Jania menggeleng keras. Dalam kelemahan, ia tetap bisa bersikeras menolak usul putrinya. Jangan lakukan itu. Tapi Mah, Ali. Jania menatap putrinya lurus-lurus. Berjanjilah pada Mama, kamu tidak akan menghubungi atau meminta bantuan pada Tante Santi. Ma, ini permintaan Mama, desak Jania sambil menyengir kesakitan. Al. Oke, Ma, kata Ali, mengangguk cepat. Ia tidak tega melihat ekspresi mamahnya yang tampak sangat kesakitan. Aku janji. Sungguh? Ya, Ma. Ali mengangguk pelan, air matanya menetes lagi. Jania menggeleng dengan mata basah. Ia tahu waktunya sudah dekat. Tindakan apapun tak akan bisa menyembuhkannya. Jadi buat apa bersusah payah mencari bantuan, apalagi bantuan itu harus didapatkan dengan cara memohon-mohon. Tidak. Ia tidak rela permatanya yang paling berharga ini menanggung hinaan dan cemoohan dari kakak tertuanya karena berhutang untuk membayar pengobatan yang sudah pasti tidak mendatangkan hasil. Ia tahu Santi pasti tega menyakiti hati Ali yang masih putih dengan hinaan pedas. Dan sebagai ibu, Jania tidak rela itu terjadi. Aku yang salah, pikir Jania. Kalau ada cemooh, akulah yang harus menanggungnya. Untuk saat ini, Jania hanya bisa berdoa, berharap semoga anak tunggalnya diberi perlindungan dalam segala keadaan. Sebentar lagi, Ali takkan punya siapa-siapa. Itulah yang membuat Jania merasa begitu berat meninggalkan putrinya. Jania mengelus pelan pipi Ali. Baik, sayang, bisiknya tersenyum lembut. Kamu permata Mama yang paling berharga. Mama sayang kamu. Walau nanti Mama sudah tidak ada, kamu tetap ingat Mama ya. Ali mengangguk. Air matanya mengalir semakin deras di pipinya. Dalam segala situasi, ingatlah Mama selalu. Ali jangan lupa berdoa ya sayang. Ali hanya menggeleng, perlahan tangis yang menyisir meledak. Di hati timbul tekad baru. Ia akan mengusahakan apapun supaya Mama memperoleh kesempatan sembuh. Seandainya usahanya gagal, tidak akan ada penyesalan dalam dirinya, karena semua jalan sudah ia coba. Ali menghubungi seseorang. Bukan Tante Santi, karena Ali sudah berjanji pada Mama tidak akan menghubunginya. Di otak gadis itu mulai tersusun rencana. Rasanya memang tidak mungkin, namun ia tidak punya pilihan lagi. Ya, besok ia akan melakukan tindakan nekat, dan itu demi kesembuhan mamanya. Ternyata tindakan itu sia-sia, tidak menghasilkan apapun kecuali kepedihan. Tindakan itu hanya berbuah hinaan yang lebih parah, menjadi bayangan hitam pada masa SMA Ali. Di Pranata School, tanpa apapun, membuat hari-harinya serasa ada di dalam neraka. Semua hinaan itu dimotori gadis paling cantik di sekolahnya, namun punya hati paling kejam. Hinaan itu datang dari seorang yang takkan pernah Ali lupakan. Dan dengan segenap hati Ali bersumpah akan membalas perbuatan orang itu. Ali pantas menyimpan dendam dan amarah sebesar itu, karena akhirnya Mama meninggal tanpa
tanpa mendapatkan perawatan yang layak. Ketika berlutut di makam mama yang tanahnya masih basah, Ali mengetupkan jemari erat-erat, memejamkan mata, dan sekali lagi meneguh sumpah dalam hati. Suatu saat nanti, gadis brengsek itu akan menangis setiap malam persis seperti apa yang Ali lakukan dalam kehampaan kamarnya. Ali pernah membungkuk dan memohon padanya agar memberikan bantuan, dan kelak gadis itu pun akan melakukan hal yang sama, membungkuk dan memohon pada dirinya, pada Alisa Gumulya. Dan Ali sudah tahu jawabannya akan diberikan pada gadis itu. Tidak. Jawabannya tidak. Ali percaya dunia terus berputar. Satu hal yang ia yakini hari itu, hari baru akan datang dan matahari akan bersinar kembali. Ia akan mendapatkan kebahagiaan dalam cinta yang tak pernah dirasakannya. Cinta yang akan membuat hari-harinya kembali semerbak, penuh wangi bunga, termasuk kesempatannya untuk membalas semua luka masa lalunya. Ya, bersama perjalanan waktu, Ali akan memastikan gadis kejam itu menuai perbuatan yang ditaburnya. Ya, Ali bersumpah. Oke, kita lanjutin episode berikutnya ya. Jadi, terus pantengin podcastnya aku. Sampai jumpa di episode 2. Oke.